dapat menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, uhtifillah rahimakumullah. Acara kita yang selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan dari dua narasumber kita. Nah, untuk narasumber kita yang pertama, ada siapa? Oke, minta tolong panitia. Minta tolong di Zoom. Oke, baiklah. Oke. Ya, beliau adalah Ustazah Fitri Ardiningsih, Eskep NS MPH. Beliau lahir di Cilacap 20 September 1977. Beliau adalah seorang ASN di RSUD Cilacap. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah Magister Public Health di UGM. Suami beliau adalah Bapak Sulistiono. Beliau adalah seorang ibu dari 4 orang anak, dan alamat beliau ada di Jalan Kalisapu, Oke, mohon maaf ada kesalahan teknis ya. Saya ulang. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Agak ke bawah sedikit. No, ya, ke atas lagi. Oke, baiklah. Nama beliau adalah Ustazah Fitri Ardiningsih, Eskep NS MPH. Tempat tanggal lahir beliau di Cilacap 20 September 1977. Pekerjaan beliau sebagai ASN di RSUD Cilacap. Pendidikan terakhir beliau sebagai Magister Public Health di Universitas Gadjah Mada. Oke, panitia untuk syarat. Oke. Beliau adalah seorang istri dari Bapak Sulistiono. Beliau adalah seorang ibu dari 4 orang anak. Alamat beliau ada di Jalan Kalisapu, nomor 31, RT 6, RW 11, Donan, Cilacap, Jawa Tengah. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu Jalan Kalisapu, gampangnya alamat rumah beliau ada di samping SMA Negeri 1 Cilacap, gitu ya. Kemudian organisasi yang beliau ikuti ada dari PD Salimah, Kabupaten Cilacap. Kemudian beliau juga berada di Diklat DPD PPNI Kabupaten Cilacap dan sebagai Kepala Unit Diklat di RSUD Cilacap. Kemudian moto dari beliau adalah bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Baiklah, saya coba sapa beliau dulu ya. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Mbak Bunga? Pripun, Bu? Suara saya jelas? Oh ya, sudah jelas, Ibu. Oke. Oke, Masya Allah. Sehat, Bu Fitri? Alhamdulillah, sehat. Masya Bunga Allah. sehat? Yeah. Alhamdulillah. Sudah siap, Ustazah, untuk membersamai kita semua di sini? Insya Allah, siap. Oke. Baiklah, karena Ustazah Fitri sudah siap untuk membersamai kita pada hari ini, silahkan teman-teman siapkan media tulisnya ya untuk merangkum materi kita pada malam hari ini, dan siapkan gelas kosong teman-teman. Maksudnya adalah siap kita untuk menerima ilmu-ilmu baru dari beliau gitu ya. Baiklah, untuk selanjutnya Ustazah Fitri dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiruhu ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah memberikan curahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semuanya, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada putra Abdullah, buah hati Aminah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap panitia kajian Cilacap, yang kami hormati pembicara Kak Tria, dan teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat semua nggih? Ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Tadi Mbak Bunga sudah menyampaikan begitu nggih, sudah menyampaikan untuk CV saya, jadi boleh dipanggil kalau ketemu di rumah sakit, di jalan, boleh disapa Bu Fitri atau Mbak, monggo gitu ya. Ya, jalan-jalan ke Kota Tua, mampir ke toko, beli kurma. Bulan Ramadan segera tiba, mari kita sambut dengan hati gembira gitu ya. Ya, teman-teman, sudah siap nggih? Tadi nggih Mbak Bunga sudah menyampaikan kita siapkan gelas kosongnya. Dalam hal ini saya sama sekali bukan untuk apa namanya? Ya, kita saling saja ya, kita saling, kita diskusi, kita sharing, apalagi bagaimana kita persiapan Ramadan dalam menghadapi Ramadan ini di era pandemi Covid lagi gitu ya. Qadarullah untuk Ramadan 1442 ini kedua kalinya Ramadan kita itu dalam kondisi pandemi Covid, dan tentunya kita mencoba untuk senantiasa menyiapkan diri begitu ya. Bulan Ramadan kita tahu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan maghfirah, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Ya, boleh dibantu untuk share screen Mbak Bunga oleh panitia? Ya, silakan. Oke, Bu. Yang ini ya, Bu? Ya, oke. Silakan ya. Ya. Teman-teman, kita tahu ya tadi bekal Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Tentunya di sini kita tahu bulan Ramadan itu ibaratnya seperti tamu gitu ya, seperti tamu istimewa yang dihadirkan oleh Allah kepada kita kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Dan bulan Ramadan itu membawa sejuta makna berupa keberkahan, berupa ampunan yang akan membersihkan lumpur, noda, dan dosa yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Dan tentunya kita mencoba untuk menyambut tamu istimewa Ramadan dengan hati yang riang gembira. Ya, next. Akan tetapi ternyata saat ini angka update kasus COVID per hari ini ya, per 11 April 2021, data COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi, terkonfirmasi ada 1.500.000 sekian. Untuk hari ini menambah kasus sebesar 4.127 dan sembuh 1.414, hari ini tambah 5.219, dan yang meninggal hari ini bertambah 87. Dan untuk update kasus di Jawa Tengah, next boleh? Ya, untuk kasus di Jawa Tengah saat ini dirawat ada sekitar 6.067 dan hari ini tambah 226 ya, dirawat di rumah sakit ataupun isolasi mandiri. Yang sembuh juga bertambah hari ini 334, baik itu yang sembuh ataupun selesai isolasi mandiri. Kemudian yang meninggal ada 11.135, hari ini bertambah 11 dan total konfirmasi 177.104. Ini data update di Jawa Tengah, gitu ya. Next. Dan tentunya kita tahu kalau virus COVID-19 ini, insya Allah teman-teman sudah tahu ya bagaimana virus ini yang masih menjadi sebuah misteri, penyebabnya adalah
virus, dan saya termasuk keluarga kami gitu ya, termasuk yang diuji oleh Allah gitu ya. Beberapa bulan yang lalu, bulan Oktober, kami termasuk yang penyintas gitu ya, penyintas COVID, kami sekeluarga, dan alhamdulillah sudah dapat vaksin juga kemarin, salah satu untuk muncul herd immunity, kemudian nantinya mudah-mudahan bisa salah satu bentuk ikhtiar kita agar angka COVID di Indonesia ini menurun. Ya, nah ini untuk surat edaran Menteri Agama. Jadi sudah ada SE nomor 03 tahun 2021 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Boleh di-share Mbak Bunga yang PDF SE? Barangkali teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Nanti boleh di-share oleh panitia untuk materi pada kesempatan malam hari ini. Silahkan untuk PDF-nya. Ya, di sini untuk surat edaran dari Kementerian Agama sudah ada Mbak Bunga? Oh, saya juga punya. Dipersiapkan. Ya, saya boleh ya share ya sekalian ya. Oh, jenengan boleh. Yeah. Jadi di surat edaran nomor 3 tahun 2021 di sini sudah disampaikan juga bagaimana untuk muncul ini kenapa? Sudah muncul, Ibu. Sudah nggak? Sudah kelihatan nggak? Ya, ini di sini disampaikan bagaimana secara umum dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran corona disease atau COVID-19 serta memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan dibutuhkan panduan ibadah. Ini sudah ada nanti maksud dan tujuannya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai kegiatan di bulan Ramadan besok sudah ada panduan yang diedarkan oleh Menteri Agama. Jadi surat edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan beribadah sejalan dengan protokol kesehatan sekaligus untuk mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari resiko COVID-19. Di sini sudah disampaikan oleh pemerintah bahwasanya umat Islam kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar'i lainnya yang dapat dibenarkan wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sahur dan buka puasa juga tetap di rumah masing-masing bersama keluarga inti. Dalam hal kegiatan buka bersama, kalau ada kegiatan buka bersama itu pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50%. Kemudian untuk teman-teman yang menjadi pengurus masjid dan musola dapat menyelenggarakan kegiatan sholat fardu 5 waktu, kemudian sholat taraweh, dan seterusnya. Ini juga untuk kehadiran dibatasi 50%. Pengajian, kultum, atau ceramah 15 menit, dan peringatan nuzulul Quran juga seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang menjadi pengurus dan pengelola masjid, surat edaran ini bisa dijadikan panduan. Dan untuk vaksinasi COVID-19, gitu ya, barangkali ada teman-teman yang menanyakan juga, dapat dilakukan di bulan Ramadan. Ini ada pedoman fatwa MUI juga. Intinya vaksin COVID-19 ini tidak membatalkan puasa seperti itu. Untuk SIS, zakat infak sedekah juga sudah bisa dikoordinir dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadan, segenap umat Islam dan para mubalik atau penceramah menjaga ukhuwah Islamiyah dan seterusnya. Itu untuk surat edaran dari Kementerian Agama nomor 03, nanti bisa dipelajari kembali yang menjadi pengurus masjid ataupun musola. Next ke PPT Mbak Bunga. Iya teman-teman, itu tadi tentang surat edaran dari Kementerian Agama di bulan Ramadan ini ketika kita semua berada di era pandemi COVID-19. Ya, kita tahu bahwasanya COVID-19 ini laksana api gitu ya. Wabah itu laksana api dan kalian adalah kayu bakarnya. Maka berpencarlah hingga ia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menyalakannya. Lalu ia pun akan padam. Intinya tetap kita physical distancing seperti itu. Ya, next. Ya, teman-teman, sahabat kajian Cilacap Pejuang Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Jadi Rasulullah di sini juga menganjurkan kepada kita untuk perbanyak membaca doa. Kita mengharapkan Ramadan kali ini penuh dengan makna. Boleh dibuka suaranya, kita membaca doa untuk senantiasa menyambut bulan Ramadan bersama-sama, nggih?
Biar kita hafal ya, keluar dari kajian ini, kita hafalkan, kita pahami, dan kita lakukan untuk senantiasa mengamalkan doa. Allahumma ahillahu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Tiga kali insya Allah hafal ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami dengan penuh ketentraman dan dengan kekuatan iman, sehat dan selamat, dan dengan kekuatan Islam. Rabbi wa rabbukallah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada kita bulan Ramadan yang tinggal beberapa hitungan jam begitu ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Next. Iya, sahabat kajian Cilacap yang dirahmati Allah. Tadi kita sedikit mengingatkan tentang aturan di panduan pandemi Covid ketika menjalani bulan Ramadan. Kita ingat juga sebagai prolog, sebagai pembuka bahwasanya dalam sejarah Nabi Muhammad SAW berpuasa Ramadan itu hanya 9 kali selama hidupnya. Kalau kita kira-kira berapa nih? Sudah berapa kalikah kita berpuasa Ramadan? Kalau misalnya gitu ya, kita mungkin dulu balik usia berapa nih? Ada yang 12 tahun dan seterusnya sampai saat ini, mungkin barangkali saat ini usia 43 ya. Ini sudah berapa kali gitu ya? Kita seharusnya sudah menjadi pribadi-pribadi yang la'alakum tattaqun, sudah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa gitu ya. Kemudian Nabi memulai berpuasa Ramadan pada usia kurang lebih 53 atau 54 tahun. Usia produktif dan matang. Nah, kalau kita sudah bermaknakah puasa yang selama ini kita lakukan? Dan setiap Ramadan Nabi Muhammad SAW tadarus bersama Jibril dan mengkhatamkan wahyu Al-Quran yang sudah diterimanya. Bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai menu wajib yang harus kita santap selama Ramadan. Jadi teman-teman, besok bulan Ramadan, usahakan kita sudah punya target untuk senantiasa lebih akrab lagi, lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Bagaimana kita menyambut dan mempersiapkan diri untuk beribadah Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tadi tentang sejarah begitu ya, bagaimana Rasulullah SAW berpuasa di selama hidupnya. Next. Ya, kaum muslimin dan Ramadan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyambut bulan Ramadan? Apakah merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan? Aduh, lagi COVID begitu ya. Ini banyak masalah dan seterusnya. Rasanya kok cepet banget Ramadan begitu ya. Jadi dia merasa berat. Naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu gitu ya. Dan ada juga yang menganggap biasa dan hal rutin. Biasa bulan Ramadan itu tidak ada sesuatu yang membekas gitu ya. Mudah-mudahan tidak juga seperti itu. Nah, yang ketiga, hendaknya keluarga muslim itu menyambut Ramadan meskipun di masa pandemi tidak berbeda dengan di masa normal saat tidak ada pandemi. Walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini banyak permasalahan yang dihadapi oleh keluarga terkait dengan ya contohnya kesulitan ekonomi. Belum kalau kita sebagai seorang ibu, kita mempunyai putra-putri ya dengan sistem pembelajaran yang di rumah gitu ya, dengan online. Kemudian juga interaksi sosial yang terbatas dan harus terbiasa juga untuk menerapkan protokol COVID-19 ini.
kita sebagai seorang muslim hendaknya tetap menyambut Ramadan dengan berbagai persiapan, baik persiapan rohani, persiapan pemikiran, akhlak, kesehatan fisik, dan pengondisian keluarga. Intinya kita gembira dan merindukan Ramadan. Next. Ya, dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 yang artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Intinya sahabat kajian Cilacap, hendaknya kita berbahagia dengan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, next. Bagaimana di sini kita sebagai keluarga muslim mencoba untuk berbahagia menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan dijelaskan oleh para ulama. Dan sudah seharusnya kita menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Tadi Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58. Ya, lanjut. Oke. Lanjut, Mbak Bunga. Ya. Intinya kita mencoba sebagai keluarga muslim, kita mencoba untuk menyambut gembira dengan bulan Ramadan. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad. Jadi sahabat kajian Cilacap yang dirahmati Allah, dalam hadis ini diriwayatkan bahwasannya kita itu makna dari berkah gitu ya. Makna dari berkah itu sendiri adalah senantiasa bertambah kebaikan-kebaikan. Dan Rasulullah menyampaikan bulan Ramadan adalah bulan dengan penuh keberkahan. Jadi berkah itu berasal dari bahasa Arab yaitu az-ziyadah atau pertambahan dan anama pertumbuhan. As-sa'adah kebahagiaan. Artinya di saat kita menjalani ibadah di bulan Ramadan, setiap kedipan mata kita, setiap nafas kita, setiap kali jantung kita berdetak, setiap aliran darah, setiap gerak langkah kita, kaki dan semua gerakan tubuh kita akan mendatangkan kebaikan yang terus-menerus bertambah. Masya Allah. Dan keberkahan ini hanya diberikan secara spesial untuk orang yang beriman saja. Hanya 1 bulan begitu ya. Hanya 1 bulan di bulan Ramadan. Maka sungguh beruntung ketika Allah mempertemukan dengan tamu agung Ramadan. Sebaliknya, sungguh rugi bagi orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, namun dirinya itu tidak mau memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan ibadah Ramadan. Jadi tadi di hadis ini, begitu ya, kata kuncinya di hadis yang sudah Rasulullah sabdakan kepada kita, pada bulan Ramadan ini Allah membuka pintu surga. Allah membuka pintu surga. Jadi makna hakikinya itu ada, memang benar Allah membuka pintu surga dan Allah sendiri yang mengetahuinya. Kalau makna majasinya artinya Allah itu memberi kemudahan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk melakukan amal ketaatan dan melakukan amal ketaatan daripada kemaksiatan. Jadi dengan hadirnya bulan Ramadan, kita akan merasakan energi semangat untuk beribadah. Kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid, gitu ya. Untuk yang zona hijau, gitu ya, boleh ke masjid, ke musola untuk sholat berjamaah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu makna yang pertama. Allah membuka pintu surga. Kemudian berkah Allah yang kedua adalah Allah menutup pintu neraka dan membelenggu setan. Maksudnya adalah tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan adalah bahwa seorang muslim akan lebih mudah menjauhi maksiat selama Ramadan. Betul apa betul? Betul ya teman-teman ya. Jadi ketika bulan Ramadan,
kita itu lebih mudah untuk menjauhi maksiat. Karena apa? Karena setan yang selama ini bebas dan leluasa menggoda anak Adam selama 24 jam nonstop, detik ini juga, mulai besok 1 Ramadan gitu ya, sampai dengan akhir Ramadan nanti, harus merasakan kesengsaraan bahwa segala tipu daya dibelenggu oleh Allah. Mungkin ada yang tanya, ya kalau setan dibelenggu tapi kok maksiat masih ada begitu ya. Itu setan yang dari bangsa jin begitu ya. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia mungkin masih ada di sekitar kita gitu ya, Allah alam. Kemudian berkah yang ketiga, Allah menghadirkan malam Lailatul Qadar. Jadi setelah Allah membuka pintu surga, kemudian menutup pintu neraka dan membelenggu setan, maka pada 10 hari terakhir Ramadan Allah menganugerahkan malam Lailatul Qadar. Jika kita beruntung pada malam itu, ibadah kita senilai dengan ibadah selama 1000 bulan. Setara dengan berapa tahun, teman-teman? Ya? 1000 bulan setara dengan berapa tahun? 83 ya. 83 tahun. Padahal umur kita belum tentu nih mencapai 83 tahun gitu ya. Apalagi rata-rata umat Nabi Muhammad atau katakanlah rata-rata umur hidup di negara kita gitu ya. 60 lebih sedikit begitu ya. Kalau itu ibadah di malam Lailatul Qadar setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun begitu. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa lebih mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Next, Mbak Bunga. Ya, tadi ya. Dalam hadis yang lain, Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bagaimana tidak gembira seorang mukmin diberi kabar gembira dengan terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka. Bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bergembira jika diberi kabar tentang sebuah waktu yang di dalamnya para setan dibelenggu dari sisi manakah ada suatu waktu menyamai waktu ini, yaitu bulan Ramadan. Next. Ya, dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, sebagian salaf berkata, dahulu para salaf itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima amal-amal soleh di bulan Ramadan yang lalu. Ya, kemudian selanjutnya ada program tentu saja gitu ya. Next, 10 program untuk atau 10 agenda mereka keberkahan Ramadan bersama keluarga. Monggo kalau ini variasi masing-masing diri, masing-masing pribadi tentunya punya target, boleh ditambahkan gitu ya. Jangan dikurangi tapi ya, boleh ditambahkan seperti itu untuk agenda meraih keberkahan Ramadan bersama dengan keluarga. Next. Ya, diantaranya adalah bagaimana di sini kita mencoba untuk, ya lanjut slide. Mempersiapkan diri dan keluarga memasuki bulan mulia. Jadi boleh, monggo nanti ada tulisan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, dan intinya kita sudah mulai bersih-bersih rumah ya. Tinggal besok hari Senin, kita mencoba untuk sudah membersihkan kondisi rumah di sekitar kita, membersihkan hati kita, mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan diri dengan keluarga untuk memasuki bulan mulia. Yang kedua, menjalankan puasa dengan bahagia. Intinya yang masih punya anak-anak kecil atau untuk senantiasa memotivasi diri kita, tadi menjalankan puasa dengan bahagia bagaimana sudah disampaikan di dalam hadis Rasulullah tadi ya, bagaimana bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setannya dibelenggu, dan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian buka puasa dan sahur bersama keluarga, sholat 5 waktu berjamaah, berbanyak zikir, doa, kemudian tausiah bersama keluarga, sholat tarawih berjamaah, tilawah bersama keluarga. Yang punya target silahkan mau 2 kali khatam, 3 kali khatam gitu ya, karena kita tahu bahwasanya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kemudian memperbanyak sedekah dan amal sosial yang lain, apalagi di era pandemi COVID seperti ini, kita mencoba untuk berbagi, kita mencoba untuk peduli dengan saudara-saudara sekitar kita. Kemudian mengobrol, berdiskusi, dan bercengkrama bersama keluarga, mengikuti majelis ilmu dan kegiatan lain yang senantiasa bermanfaat. Seperti itu. Next. Oke, teman-teman, sahabat kajian Cilacap yang dirahmati oleh Allah, intinya itu tadi, 10 kegiatan, 10 agenda di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita tahu bahwasanya pesona Ramadan ini bulan pilihan ya, satu-satunya bulan yang tercantum dalam Al-Quran, kemudian
bulan turunnya Al-Quran, kemudian bulan yang berkualitas dan berbobot begitu. Jadi intinya banyak sekali keberkahan gitu ya. Kita tahu bahwasanya bulan ini seperti bulan BBM ya. Bulan BBM itu apa? Bukan bahan bakar minyak ya. Tapi BBM itu bulan berkah makfirah seperti itu. Jadi bulan berkah makfirah. Jadi pada bulan Ramadan ini kita itu sedang mengikuti sebuah festival, sebuah perlombaan amal soleh selama 24 jam non-stop. Dan kita itu disuruh menunjukkan dan memamerkan amal soleh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Semua dilakukan agar kita mendapatkan berkah dan makfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam jagat raya ini. Jadi intinya bulan berkah dan penuh dengan makfirah. Kemudian bulan obral kebaikan, pahalanya berlimpah dan dosa kecil pun punah, gitu ya. Jadi berkah itu memiliki makna ziyadatul khair, senantiasa bertambah kebaikannya. Kemudian keberkahan ini terus berlangsung setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari selama bulan suci Ramadan. Bahkan setiap nafas orang yang berpuasa tadi, intinya insya Allah mudah-mudahan senantiasa mendatangkan kebaikan pahala yang berlipat ganda. Sahabat kajian Cilacap Pejuang Ramadan yang dirahmati Allah, demikian untuk yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Intinya kita mencoba untuk sukacita sambut Ramadan di 1442 ini, menjadi keluarga yang bahagia meraih keberkahan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan yang tinggal beberapa saat lagi. Afwan minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali ya pelajaran yang kita dapat dari beliau Ustazah Fitri. Oke, pertanyaan akan kita bacakan di akhir setelah kedua pemateri selesai mempresentasikan materinya ya. Baiklah. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan, kita mengisi gelas kosong kita lagi untuk yang selanjutnya dari beliau ya, datang jauh-jauh dari Jakarta ya, lewat udara ya untuk malam hari ini. Baiklah, untuk panitia minta tolong dibukakan CV beliau. Ya. Oke. Ya. Beliau adalah apoteker Kak Tri Erniati, Esfar. Ya. Beliau lahir di Jakarta 29 Juni 1989. Pendidikan beliau di S1 Farmasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian profesi apoteker di Institut Teknologi Bandung. Kemudian saat ini beliau melanjutkan pendidikan di Magister Bisnis Farmasi Universitas Pancasila. Kemudian untuk aktivitas beliau adalah apoteker penanggung jawab The Aesthetic Dental and Skin Clinic. Kemudian beliau juga sebagai Product Development Manager The Aesthetic Dental and Skin Clinic. Manajer dan vokalis di Shiva Tain Voice. Beliau juga merupakan public speaker muslimah dan koordinator Jilbab Share, Solidaritas Peduli Jilbab. Kemudian moto beliau, do something to get Mardotila. Oke. Next. Ya. Oke, prestasi beliau Masya Allah ya, ada banyak sekali. Dan salah satunya beliau adalah penulis dari buku antologi Hope for a Better Day ya. Jadi ada berita bagus nih teman-teman semuanya ya. Tadi saya
dikasih tahu dari panitia bahwasannya dari beliau akan memberikan satu giveaway buku beliau ya yang berjudul Hope for a Better Day. Nah, silakan teman-teman nanti bisa bertanya untuk Kak Erni ya. Jadi teman-teman mungkin bisa nih dapat kesempatan buat mendapatkan buku dari beliau. Oke, next. Oke, next. Oke. Ya. Oke, pengalaman organisasi beliau salah satunya menjadi staf Dewan Perwakilan Mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010 sampai 2011. Oke, next. Oke, kemudian juga sebagai koordinator Jilbab Share di Peduli Jilbab Jakarta ya dari tahun 2018 sampai sekarang. Next. Nah, buat teman-teman nih yang mau tahu lebih banyak tentang Kak Erniati ini, teman-teman bisa nih menghubungi kontak beliau ya. Ada WA, Facebook, Twitter, maupun Instagram ya. Bisa di-follow @tri_erniati ya. Nah, beliau juga suka menulis ya, itu di situ ada blog beliau di www.najm3.wordpress.com. Nah, oke. Supaya tidak berpanjang lebar ya saya, karena luar biasa ya beliau prestasinya itu banyak sekali, kalau harus saya bacakan semua mungkin selesainya besok ya. Oke, coba saya sapa dulu untuk Kak Tri, apakah sudah bergabung dengan kita? Assalamualaikum Kak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar Mbak Bunga? Salam kenal. Alhamdulillah. Kak Tri gimana Kak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Baiklah Kak Tri, gimana kabar Jakarta ini? Apakah masih macet? Ya, alhamdulillah Jakarta masih seperti biasa ya, masih Oke. rame. Walaupun pandemi sekarang udah mulai rame nih. Ya kayak COVID nih suasananya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, ini kita panggilnya Kak Tri atau Kak Erni atau siapa ini Kak? Panggilnya Kak Erni aja. Oke, Kak Erni ya. Oke, kita panggil beliau Kak Erni. Baiklah Kak Erni, sudah siap untuk membersamai kita semua di sini? Insya Allah. Oke ya, oke teman-teman, silahkan disiapkan lagi ya alat tulisnya. Ya Allah, kayak bu guru di kelas ya. Silahkan kita siapkan gelas kosong kita lagi nih buat dapat kucuran materi. Apa sih kucuran? Curahan materi gitu ya dari beliau Kak Erni lagi. Oke, baiklah untuk Kak Erni dipersilahkan. Ya, ini sebelumnya saya izin share screen ya. Oh ya, monggo silahkan. Sudah terlihat slide-nya? Ya, sudah Kak. Ya, suara saya jelas ya? Ya, jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan malam hari ini saya bersyukur sekali bisa dipertemukan dengan teman-teman muslimah dari kajian Cilacap. Insya Allah senang sekali bisa silaturahim bersama Ustazah Fitri, kita sama-sama teman sejawat ya, Masya Allah tenaga kesehatan nih, sama Mbak Bunga juga, dan teman-teman dari kajian Cilacap, dan teman-teman muslimah di sini semua, yang Masya Allah pada malam hari ini semuanya sama-sama bersemangat buat mencari ilmu, sama-sama bersemangat untuk meraih ridhonya Allah. Seperti tadi moto hidup saya, do something to get mardotillah, jadi lakukan segala sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apapun yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi bagian dari niat kita untuk sama-sama mencari ridhonya Allah. Amin ya. Oke, ini salah satu tema yang menarik sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Fitri di awal. Saya sedikit menambahkan atau sedikit sharing-sharing saja terkait dengan
persiapan Ramadan, apa saja sih kira-kira hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai muslimah agar kita tetap produktif di bulan Ramadan. Apalagi sekarang kondisi pandemi masih sama ya, teman-teman, kita masih merasakan pandemi. Kalau tadi Ustazah Fitri mungkin menyampaikan keluarga diuji dengan COVID beberapa bulan lalu ya. Alhamdulillah ala kulli hal keluarga saya juga sempat diuji COVID keluarga, tapi Bapak Ibu ya, sama saudara-saudara saya, saudara-saudara dari Bapak tuh banyak sekali yang kena COVID di sini. Alhamdulillah, tapi saya tidak kena COVID. Saya dan adik alhamdulillah tidak kena COVID. Makanya bersyukur sekali. Satu hal yang harus kita syukuri adalah keberadaan kita sampai saat ini. Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup ya. Jadi bersyukur. Ada yang berkata bersyukur alhamdulillah I'm still alive. Bersyukur sampai saat ini kita menjadi orang-orang terpilih yang Allah sampaikan, insya Allah hitungan jam, beberapa hari lagi kita akan sampai di bulan Ramadan. Betapa banyak orang yang akhirnya tidak bisa Allah sampaikan di dalam bulan Ramadan karena sudah Allah panggil lebih dahulu. Kita tahu bahwa COVID ini sudah terjadi dari tahun lalu ya, dan tahun lalu kita juga merasakan kondisi Ramadan yang dalam suasana pandemi. Dan satu hal juga mungkin di balik Ramadan yang ada di kondisi pandemi ini, ada beberapa hal dan mungkin banyak hal yang tanpa sadar itu harus kita syukuri. Tanpa sadar kita dikasih Allah kesempatan untuk stay at home, stay di rumah, di mana biasanya kalau Ramadan nih orang-orang sibuk iftar di luar ya, buka puasa di luar, sibuk ada jadwalnya padat nih, jadwalnya apa? Jadwal buka puasa di luar. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang membuat kita jadi terlena gitu. Tapi bersyukur ketika di Ramadan kita disuruh stay at home, segala hal atau pembelajaran akhirnya mulai start dengan daring ya, melalui online. Akhirnya kita tidak terbatas jarak nih, teman-teman di Cilacap. Masya Allah, saya di Jakarta, dan akhirnya kita bisa bertatap muka. Berasa tidak ada jarak ya, teman-teman. Biasanya kalau kondisinya offline mungkin akan sulit, karena saya harus datang ke Cilacap nih, apalagi kondisi pandemi ini tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itu, apapun kondisi kita, kapanpun, dan bagaimanapun itu, tetap pupuk diri kita dengan rasa syukur. Itu yang pertama. Jadi, kita mulai Ramadan kita ini dengan rasa syukur bahwa Allah masih sampaikan kita kepada Ramadan. Betapa banyak orang yang hidupnya mungkin tidak sampai Ramadan. Dan kita di sini, insya Allah, menjadi bagian dari orang-orang yang diminta oleh Allah untuk mencari sebanyak-banyaknya nilai, sebanyak-banyaknya pahala di bulan Ramadan ini. Sebagai bekal kita buat pulang. Karena di dunia ini cuma sementara saja. Sejatinya kita ini akan hidup nanti setelah di dunia ini di akhirat ya. Seperti itu. Bismillah. Kita akan mulai saja. Ini saya perbesar untuk materinya ya. Oke. Jadi tadi di awal kita sudah sambut Ramadan dengan rasa syukur. Jadi selamat menyambut Ramadan, Ramadan Mubarak. Teman-teman sudah siap untuk menyambut Ramadan? Sudah siap ya? Siap. Insya Allah. Insya Allah siap. Dan semoga ini bukan menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Amin. Amin. Ini salah satu renungan yang harus kita sadari betul di awal, bahwa tadi tidak semua orang Allah sampaikan kepada bulan Ramadan, tapi kita menjadi orang yang beruntung, yang semoga hitungan hari kita masih ada umur ya, sampai ke bulan Ramadan. Dan semoga ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Tapi dalam hal ibadah, dalam suatu kondisi ketika kita beribadah, alangkah baiknya ketika kita menyadari bahwa kita itu hidup tidak selamanya di muka bumi ini. Pasti ada batasnya. Ya, ibaratnya produk atau barang itu pasti ada masa expired-nya ya. Sama dengan manusia, ada batas waktunya kapan dia selesai menunaikan tugasnya di muka bumi. Nah, sama ketika Allah sampaikan di bulan Ramadan, kita harus bertanya lagi dan berpikir kembali, apakah ini
menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Atau tahun depan siapa tahu kita masih belum ada umur disampaikan pada Ramadan. Maka itu ketika kita menyadari bahwa setiap amal-amal kita nggak tahu kapan itu berakhir, kapan diri kita usianya berakhir, sehingga kita senantiasa mempersiapkan diri menganggap kalau misalnya ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita, apa yang kita lakukan? Karena kita nggak tahu COVID-19 ini masih terus ada ya, walaupun memang belum semuanya divaksin, tapi kita nggak pernah tahu gitu. Kita bisa lihat betapa banyak orang yang kemarin mungkin masih ketemu sama kita, ternyata sekarang sudah tidak ada lagi. Banyak keluarga kita yang kemarin masih bersama-sama kita, tapi ternyata sekarang sudah tidak membersamai kita lagi. Nah, lantas, kalau misalnya kita tidak memaksimalkan Ramadan di tahun ini, lantas kita butuh bulan yang mana lagi untuk membuat kita bisa maksimal dalam taat beribadah pada Allah? Maka benar-benar persiapkan diri, anggap saja bahwa ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Karena ketika kita menganggap seperti itu, kita akan senantiasa mengingat kematian. Ya, bakal disebutkan dalam hadis, orang yang cerdas itu bukan orang yang hebat dalam ilmu dan lain-lain, tapi adalah orang yang selalu mengingat kematian. Itu adalah orang yang cerdas, ya, Rasulullah berkata seperti itu. Nah, lantas apa nih yang harus kita persiapkan selama bulan Ramadan? Kita berharap bahwa waktu-waktu yang Allah kasih ini adalah waktu-waktu yang produktif, ya. Kita semua pasti punya kesibukan. Saya yakin teman-teman semua di sini punya kesibukan. Ada yang mungkin bekerja, ada yang mungkin sekolah atau kuliah, ya. Semua punya aktivitas yang padat gitu. Dan semua kita dikasih waktu yang sama-sama dikasih waktu 24 jam dalam sehari. Sama-sama dikasih waktu 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam 1 bulan, dan seterusnya. Tapi mengapa ada orang yang bisa karyanya hebat? Atau kenapa ada orang yang ibadahnya itu hebat? Ibadahnya, terus hafalan Qur'annya, itu kok bisa ya sampai jauh sekali di atas kita. Kuncinya ada pada produktivitas. Kuncinya ada pada kemampuan mereka memanfaatkan waktu. Nah, bagaimana kita menjadi seorang muslimah yang juga mampu menjadi muslimah yang produktif di bulan Ramadan. Apalagi tadi sudah disebutkan sama Ustazah Fitri, kalau di bulan Ramadan itu benar-benar kita panen pahala, di mana setan-setan dibelenggu, amal perbuatan, amal ibadah itu berkali-kali lipat balasannya. Pintu surga dibuka seluas-luasnya, neraka ditutup, dan semua amal-amal kita sempurna, dilipat gandakan. Dan puasa itu langsung menjadi ibadah yang langsung disukai sama Allah, ya. Yang Allah bilang bahwa puasa itu untukku, kata Allah gitu. Maka sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan terbaik kita. Kalau teman-teman biasanya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, kalau misalnya tidak hatam di bulan Ramadan, bulan mana lagi teman-teman mau hatam Quran? Padahal di bulan Ramadan ini suasananya itu benar-benar suasananya benar-benar mendukung, ya. Suasananya benar-benar kondusif, karena di mana semua orang tuh di mana di bulan Ramadan ini semua sama-sama bersemangat buat beribadah ke Allah. Nah, makanya vibes positif di Ramadan ini harus kita ambil. Tadi sekilas sudah disampaikan juga oleh Ustazah Fitri, ya, bahwa ada beberapa amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Ya, kita masuk bagaimana sih menjadi muslimah yang produktif. Jadi produktif adalah gimana seseorang itu mampu memanfaatkan waktunya dengan baik. Ibnu Mas'ud berkata, tiada yang pernah aku sesali selain ketika keadaan matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Ajal kita ini terus mendekat, waktu kita terus bertambah. Kalau amalan kita nggak terus bertambah, lantas kita jadi orang yang sangat merugi. Jadi, camkan itu bahwa kita harus menjadi muslimah yang produktif. Caranya gimana? Tips untuk menjadi muslimah yang produktif, kita mulai start di awal evaluasi Ramadan tahun lalu. Posisi tahun lalu kan juga sama-sama pandemi, ya. Dan saya sebenarnya sangat bersyukur sekali pada saat di pandemi tahun lalu itu,
itu menjadi Ramadan terbaik di mana salah satu Ramadan terbaik di mana kita stay aja di rumah. Kalau stay di rumah kan berarti kita fokus nih, kebanyakan fokus untuk ibadah ya. Jadinya bisa bersama-sama keluarga pada saat Ramadan, di mana mungkin di hari-hari selain ya, itu kita sibuk bekerja di luar gitu. Kita sibuk dengan aktivitas masing-masing, sehingga kebersamaan sama keluarga itu berkurang. Tapi ketika Ramadan di rumah, ini bersyukur sekali karena Allah mendekatkan kita dengan keluarga kita. Akhirnya bisa sholat berjamaah bersama, lebih sering di keluarga ya. Masya Allah, saling mengingatkan satu sama lain, di mana mungkin kebanyakan di Ramadan-Ramadan selanjutnya, Ramadan-Ramadan lalu, kita sedikit sekali kesempatan kita untuk bersama-sama keluarga kita. Nah, di Ramadan yang kondisinya pandemi ini, kita bersyukur karena kita diberi kesempatan lebih dekat lagi bersama keluarga kita. Dalam hadis riwayat Ahmad, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di dalam Ramadan ini. Setelah sebulan Ramadan berlalu, kita nggak dapat ampunannya Allah. Sungguh rugi kalau kita nggak benar-benar dapat ampunan Allah, dapat kasih sayangnya Allah, dapat cintanya Allah. Jangan mau menjadi orang yang merugi. Coba teman-teman flashback ya. Teman-teman kan pasti tiap tahun ada target-target Ramadan ya. Nah, coba flashback. Tahun lalu itu apa saja amalan-amalan yang bisa teman-teman capai? Dan apa saja amalan-amalan yang tidak bisa tercapai? Coba sambil dicek lagi, sambil dilihat kembali, oh misalnya tahun lalu saya berhasil menghatamkan 1 kali. Nah, bagaimana kalau misalnya tahun ini ditingkatkan lagi menjadi 2 kali hatam Al-Quran? Nah, itu salah satu target yang mungkin teman-teman bisa buat. Jadi, tetapi teman-teman bisa lihat dulu, sehingga teman-teman tahu nih apa sih kurangnya, apa sih yang menyebabkan target Ramadan tahun lalu saya tidak tercapai. Mungkin bisa jadi, oh mungkin masih sibuk dengan aktivitas tertentu, atau masih sibuk dengan agenda-agenda tertentu, sehingga teman-teman tidak fokus dalam mempersiapkan Ramadan, dalam menghadapi Ramadan. Coba dievaluasi sehingga itu bisa menjadi masukan di Ramadan tahun ini. Nah, selanjutnya buat target-target amalan Ramadan. Itu selalu ya, harus dibuat setiap tahunnya. Contohnya apa? Ibadah yaumiyah, ibadah harian. Mungkin ini seperti ini bisa membantu juga kalau teman-teman punya tabel. Ada ibadah-ibadah yang harus dicapai, misalnya sholat tarawihnya, sholat tepat waktu, sholat tahajud, duha, itu teman-teman punya target-target maksimal yang harus dicapai. Misalnya hafalan Qur'annya bertambah, terus baca buku apa, terus apalagi tilawahnya sehari berapa juz. Kalau misalnya sedikit kasih tips ya, mungkin saya juga salah satu orang yang bisa dibilang kalau mau hatam 2 kali itu benar-benar berusaha banget gitu. Nah, salah satu contoh, misalnya teman-teman aktifnya puasa itu dalam 30 hari kan misalnya ada haid ya kalau perempuan ya. Misalnya berapa hari nih, contoh misalnya haidnya 10 hari atau yang puasanya 20 hari. Nah, taruhlah teman-teman 20 hari aktif, terus teman-teman mau menghatamkan 2 kali, berarti kan 20 hari dikali 2 ya, jadi 60 juz. 30 juz 1 kali hatam, kalau 2 kali hatam berarti 60 juz ya. 60 juz dibagi 20 hari aktif pada saat berpuasa, berarti sehari harus kejar 3 juz. Jadi sampai teman-teman tuh benar-benar detail untuk membuat target-target Ramadan seperti itu tadi ya. Sebagai contoh saja. Nah, selanjutnya kita action nih, time to action. Tadi sudah evaluasi, sudah bikin target, goals-nya apa, lalu teman-teman action jalankan Ramadan terbaik. Gimana caranya jaga waktu sholat? Usahakan kita sholat tepat waktu. Terus tumakninah, kita tenang sholatnya. Biasanya kita sering ya kalau sholat tuh di bulan-bulan biasanya buru-buru, kita nggak khusyuk ya, lagi sholat ingatnya apa gitu. Keinget apa, keinget misalnya, keinget anak, atau keinget tugas-tugas. Nah, gimana caranya supaya di bulan Ramadan ini kita senantiasa membuat sholat kita tuh lebih tenang. Sholat kita lebih tenang, lebih khusyuk, sehingga kita benar-benar bisa menjadikan sholat kita itu lebih maksimal. Terus tadi melakukan sholat sunnah ya, rawatibnya tuh, qobliyah sama ba'diyahnya ditingkatin lagi. Duhanya misalnya minimal 4 rakaat, biasanya cuma 2 rakaat, ditingkatin lagi. Tarawihnya setiap hari, biasanya bolong-bolong, mungkin Ramadan sebelumnya bolong-bolong, diusahakan Ramadan tahun ini
harus setiap hari sholat tarawih. Selanjutnya, witir. Teman-teman bisa sholat witir. Terus bisa teman-teman lakukan sholat tahajud ya. Jadi tahajud itu setelah tidur. Mungkin teman-teman bisa pas bangun tidur sebelum sahur, itu teman-teman bisa tahajud dulu 2 rakaat. Nah, kalau misalnya belum witir, bisa dilanjutkan setelah itu witir. Seperti itu. Nah, selanjutnya, menjaga Al-Quran. Jadi, kita baca Al-Quran, kita tadaburi, kita tambah hafalannya, murojaah yang punya hafalan sebelumnya di murojaah lagi, karena kita tahu bahwa bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat, pemberi syafaat bagi yang membacanya dalam hadis riwayat Muslim. Jadi biasanya nih teman-teman, kalau kita susah banget baca Quran di bulan-bulan sebelumnya, kalau di bulan Ramadan aja kita nggak mau memanfaatkan waktu, nggak mau mencoba baca Quran, lantas kita butuh waktu kapan lagi untuk kita bisa pegang Quran? Kita butuh waktu kapan lagi kita bisa buat membaca Quran? Gitu. Jadi kalau nggak dipaksakan diri kita untuk manfaatin waktu-waktu yang kita punya dengan membaca Al-Quran, kita sungguh akan rugi gitu. Jadi kan tadi waktu itu sama-sama 24 jam ya. Kenapa ada orang yang bisa menghatamkan Al-Quran sampai 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin 5 kali? Yaitu bagaimana dia manage waktunya dengan selalu dekat dengan Quran. Kalau ada waktu kosong, dia tidak manfaatkan itu untuk hal-hal yang lain, tapi untuk membaca Al-Quran. Bagaimana kita bisa menjadi muslimah juga yang dekat dengan Al-Quran, apalagi ini bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran ya, bulannya Al-Quran. Maka manfaatkan sedekat mungkin waktu kita dengan Al-Quran selama di bulan Ramadan ini. Insya Allah nanti akan menjadi terbiasa. Jadi setelah Ramadan kita akan mulai terus nih merasakan vibes-nya Ramadan, sehingga nanti Al-Quran ini kita jadi terbiasa gitu membaca Al-Quran setiap hari. Minimal 1 juz gitu ya, bismillah. Nah, selanjutnya banyak berzikir dan berdoa. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Jadi pas banget di bulan Ramadan ini, di mana setiap amalan dilipat gandakan berkali-kali lipat ya, kita banyakin berzikir, banyakin istighfar, banyakin mohon ampun sama Allah. Dosa-dosa kita ini nggak terhitung banyaknya gitu. Selanjutnya kita banyak berdoa, memohon ampun sama Allah. Teman-teman terutama untuk di waktu-waktu yang mustajabah ya, manfaatkan waktu-waktu mustajab seperti misalnya selesai buka puasa itu ya, pada saat berbuka itu teman-teman manfaatkan doa, karena doa itu insya Allah didengar sama Allah. Terus apalagi pada saat di hari Jumat, di sore hari, saat di hari Jumat, antara azan dan iqamat, manfaatkan untuk berdoa. Jadi jangan sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting selama di bulan Ramadan ya. Kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk banyak berdoa. Insya Allah doa-doa kita akan segera dikabulkan sama Allah. Teman-teman pasti banyak nih impiannya, cita-citanya pasti banyak nih. Entah mungkin yang belum menikah pengen dapat jodoh gitu ya, yang kuliah pengen segera lulus, yang bekerja pengen dapat gaji yang lebih baik, pengen dapat kerjaan yang lebih baik. Apa saja minta ke Allah gitu. Manfaatin waktu-waktu di Ramadan ini itu menjadi waktu-waktu yang teman-teman manfaatin untuk terus berdoa sama Allah. Insya Allah didengar Allah dan akan Allah kabulkan di waktu yang terbaik menurutnya. Dan manfaatkan waktu untuk mengikuti majelis ilmu ya. Ini salah satu hal yang saya sukai di kondisi kita online seperti ini, banyak banget bertebaran majelis ilmu. Dulu kalau kondisinya offline, mungkin kita akan sulit sekali datang ke kajian, kita harus ke satu tempat ya, terus mungkin yang harus lama di jalan gitu. Tapi sekarang dengan kondisi online, teman-teman bisa menjemput kajian majelis ilmu dari manapun, yang jauh-jauh sekalipun teman-teman bisa hadir gitu ya, hanya dengan online. Nah, dalam suatu hadis At-Tirmidzi disebutkan, jika kalian melewati taman surga, maka berhentilah. Mereka bertanya, apakah taman surga itu? Beliau menjawab, halaqah zikir, majelis ilmu. Jadi Masya Allah disebutkan bahwa majelis ilmu seperti ini itu adalah bagian dari taman surga. Jadi bersyukurlah kita orang-orang yang selalu semangat untuk menuntut ilmu ya, untuk datang hadir di majelis ilmu. Dan Allah juga bilang dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antaramu beberapa derajat.
Dan dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud disebutkan tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah Allah, mereka membacakan kitabullah dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketenangan dan rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Barang siapa yang kurang amalannya, maka nasabnya tidak mengangkatnya. Jadi, bersyukur kita, beruntunglah kita bagi orang-orang yang senantiasa mendekati majelis ilmu, kita diliputi rahmatnya Allah. Kita didoakan oleh malaikat, bahkan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, dibilang semut, hewan-hewan itu semua mendoakan kita. Masya Allah, makanya teman-teman muslimah semangat terus buat cari ilmunya Allah. Jangan males ya. Jadi sampai kapanpun, seperti apapun, berapapun usia kita, tetap semangat untuk terus belajar ya. Perbanyak bersedekah. Ini salah satu hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada hari kecuali setiap hari tersebut ada 2 malaikat yang turun setiap pagi, dan berkata salah seorang di antara mereka, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak, dan berkata malaikat yang lain, berilah kebinasaan bagi orang yang kikir. Jadi mungkin salah satu hal yang teman-teman pernah dengar Ustadz Ali Jabir bilang, perbanyak sedekah subuh. Karena memang ketika pagi hari ada malaikat yang turun mendoakan kita, bagi siapa nih yang mau bersedekah. Maka sekarang biasakan teman-teman untuk terus sedekah. Mungkin mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa langsung banyak, tapi di Ramadan ini benar-benar fokuskan atau sisihkan uang untuk sedekah lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi mungkin kalau bulan-bulan sebelumnya teman-teman ya bisa dihitung lah ya nilai rupiahnya kalau bersedekah. Tapi karena pahala yang luar biasa di bulan ini, manfaatin sebanyak-banyaknya teman-teman keluarin nominal sedekah yang lebih besar daripada bulan-bulan lainnya, selain bulan Ramadan ini. Insya Allah, yakin bahwa balasan Allah itu tidak akan segera teman-teman dapat ya. Walaupun mungkin setelah bersedekah ya, belum tentu langsung mendapatkan hasil, tapi insya Allah, semua itu Allah siapkan balasannya. Nah, ini juga selanjutnya, memberi makan orang yang berpuasa, itu juga bisa kita lakukannya. Copy paste mungkin disebutnya pahala puasa. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Makanya Masya Allah banget betapa luar biasa balasannya bagi orang yang memberikan makan, memberikan buka bagi orang-orang yang berpuasa. Mungkin ini salah satu hal juga yang teman-teman bisa agendakan kalau teman-teman lagi haid. Ini manfaatin kondisi bisa memberikan sedekah yang memberikan makan pada orang yang berbuka puasa. Selanjutnya, kita jauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia ya. Karena ketika Ramadan ini sayang sekali kalau waktu kita yang 24 jam itu kita pakai untuk hal yang nggak menambah amal kita. Salah satu hal yang mungkin membuat kita terdistraksi dengan fokus target-target Ramadan kita, salah satunya dengan gadget. Nah ini nih, gadget kita nih harus kita kontrol, jangan sampai kita kayak bulan-bulan biasanya, mungkin kalau udah scroll-scroll Instagram lah, mungkin kalau sekarang ada eranya TikTok ya, nah itu yang benar-benar teman-teman harus mungkin puasa dulu ya, ditahan diri dulu deh gitu. Karena kalau di bulan-bulan biasanya mungkin teman-teman nggak ada kontrol nih, tapi di bulan Ramadan ini kita benar-benar dituntut untuk ayo dong isi waktu kita dengan kebaikan, ayo dong isi waktu kita dengan ibadah. Nanti aja deh untuk yang namanya itu scroll-scroll sesuatu yang nggak penting, terus lihat atau ngikutin sesuatu yang nggak penting ya, atau mendengar sesuatu yang melalaikan, atau misalnya kita nonton sinetron atau TV yang akhirnya melalaikan kita, itu nanti dulu deh ditunda atau kita abaikan gitu. Jadi kita jauhkan diri dulu, kita fokus di dalam bulan ini, 1 bulan ini aja kita benar-benar bisa menahan diri kita dari itu semua gitu. Kenapa? Karena kita memanfaatin nih 1 bulan dalam setahun yang Allah kasih luar biasa ini, itu kita nggak pernah tahu kapan akan terulang lagi gitu. Masih bersyukur ketika kita tahun depan masih disampaikan kepada bulan Ramadan. Kalau kita nggak nyampe umurnya sama Ramadan tahun depan, sungguh kita rugi. Kita pasti akan jadi orang yang menyesal. Kenapa kita nggak memanfaatkan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik hidup kita. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang juga
sedang belajar, atau misalnya mungkin ada di antara teman-teman muslimah yang belum menutup aurat, mungkin di antara teman-teman kita, atau di antara keluarga kita, bisa jadi sebenarnya dengan adanya Ramadan ini, itu jadi sarana mereka untuk belajar menutup aurat. Karena kita bisa lihat ya, di bulan Ramadan ini, kalau kita lihat orang-orang yang menyadari gitu ya, mereka tanpa sadar pakaiannya teman-teman perempuan tuh lebih sopan gitu, karena mereka menghormati bulan Ramadan. Ya kita bisa lihat lah contohnya di TV-TV, mungkin artis-artis yang biasa pakai pakaian yang terbuka, akhirnya di bulan ini saja, di bulan Ramadan saja, mereka bisa tuh meluangkan dirinya untuk pakai pakaian yang sopan gitu. Nah, jadi alangkah baiknya di dalam bulan ini kita belajar untuk terus-terus memperbaiki diri. Buat teman-teman yang misalnya sudah menutup aurat, tapi masih belum syar'i misalnya ya, yuk sama-sama belajar untuk menggunakan jilbab syar'i, di mana jilbabnya menutup dada, terus pakaian yang tidak ketat, terus juga menutup kakinya, jangan lupa kakinya ditutup juga, terus ini bagian dari aurat juga. Jadi benar-benar kita manfaatkan waktu untuk lebih dekat kepada Allah. Karena ketika kita taat sama Allah, kita start dengan jilbab syar'i kita, maka itu akan memunculkan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Selanjutnya, dari segi kesehatan ya, kita masuk ke dalam persiapan Ramadan dengan ibadah-ibadah. Nah, kita jangan lupa peduli terhadap diri kita. Kita jaga kesehatan kita. Apalagi kondisinya adalah kondisi pandemi, kondisi COVID, era pandemi, di mana kita dituntut untuk terus menjaga tubuh kita agar terus sehat, supaya kita terhindar juga dari sakit. Dan juga ketika kita sehat, maka kita akan berusaha dan ibadah kita itu akan lebih baik. Kalau misalnya kita sakit, biasanya kita akan berkurang ya, untuk ibadahnya itu akan merasa kurang daripada biasanya. Tapi ketika sehat, kita bisa lebih maksimal dalam ibadah. Nah, di sini Allah bilang dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Kulu wasrabu wala tusrifu." Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Nah, gimana nih caranya supaya kita tetap sehat di bulan Ramadan? Nah, ini ada panduan ya dari Kemenkes, Dermas, di mana Ramadan tahun ini kita tetap bisa kumpul terus bareng keluarga. Kita nggak sendiri lagi, tetap di rumah aja, tetap jaga protokol kesehatan. Dan gimana caranya supaya Ramadan tetap sehat dan berkah, teman-teman, selama pandemi ini ya usahakan tadi ya ketika makan yang kondisinya gizinya seimbang. Jadi tetap makan yang berserat seperti sayur, buah, kurangi makan makanan yang berminyak, banyak minum air putih. Mungkin kalau air putih bisa 8 gelas, itu 2-4-2 ya, bisa 2 pada saat buka, 4 pada saat malamnya, 2 pada saat sahur, seperti itu bisa. Tetap melakukan aktivitas fisik ringan selama 30 menit seperti biasa. Mungkin sebelum buka puasa ada orang yang membiasakan diri untuk olahraga, silahkan. Tetap jalankan ibadah wajib, perbanyak ibadah sunnah dan doa, sholat tarawih ya di rumah. Tadi aturannya sudah disebutkan juga oleh Ustazah Fitri. Terus pada saat buka puasa nih ya, tadi usahakan supaya tidak berlebih-lebihan. Jadi jangan mentang-mentang kita udah 1 hari nih 14 jam puasa, terus pada saat buka, ini nih kita suka miss. Pada saat buka kita hajar-hajar aja di makanan nih, apa aja kita makan gitu. Nah, itu harus hati-hati. Jadi tetap tahan diri. Kita buka puasa dengan air putih, ya air hangat, buka dengan yang manis. Mungkin jeda setelah itu teman-teman bisa sholat dulu. Kenapa? Karena kita nggak langsung makan berat ya. Lebih baik tidak langsung makan berat. Kita sekarang mempersiapkan pencernaan kita agar siap mencerna makanan berat itu. Makanya kita buka dulu tadi dengan yang manis, dengan air putih gitu ya. Terus tadi biasakan tingkatkan daya tubuh dengan makanan bergizi seimbang. Tetap seperti biasa, ada karbonya, protein, terus mineralnya, vitamin, serat, buah gitu ya. Seperti biasa, tidak berlebihan. Usahakan istirahat yang cukup. Ini kalau orang yang merokok nih, para bapak-bapak mungkin ini justru bersyukur ya, di bulan Ramadan kita akan mungkin sedikit lebih lega karena orang-orang yang biasanya di sekeliling kita mungkin tanpa sadar merokok, tapi kita bisa mengurangi itu karena dengan puasa kan mereka otomatis tidak merokok ya. Nah, terus juga mungkin pada saat di bulan Ramadan ini kita banyak bisa makan makanan sunnahnya Rasul ya, kayak kurma, buka puasa dengan kurma, terus dengan madu.
dan makanan-makanan lain yang gizinya seimbang. Terus juga bagi ibu hamil dan penderita penyakit penahun, ikuti arahan tenaga kesehatan ketika anak berpuasa. Mungkin ada beberapa orang yang pada saat puasa juga kondisinya sakit atau mengkonsumsi obat ya secara rutin, misalnya kayak orang yang punya diabetes atau punya gula darah, itu tetap mengkonsumsi obat seperti biasa, tapi posisinya hanya atur waktu minum obatnya saja yang berubah ya, jadi sahur dan jadi pas buka puasa gitu. Nah, selanjutnya pada saat teman-teman keluar rumah, jangan lupa tetapkan protokol kesehatan, pakai maskernya jangan lupa tetap dipakai ya. Terus juga jaga tangan kita, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir gitu. Insya Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua Allah jaga dalam kesehatan, sehingga puasa kita bisa lebih maksimal, ibadah kita bisa lebih maksimal. Selamat berjuang di Ramadan tahun ini, semoga menjadi tambahan pahala yang luar biasa untuk bekal kita. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, tabarakallah ya. Kedua narasumber kita pada malam hari ini itu isinya daging semua ya. Jadi sangat perlu kita renungkan dan kita amalkan seperti itu ya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari teman-teman yang akan dijawab oleh beliau Ustazah Fitri dan Kak Erni. Oke. Karena banyak yang bertanya, Masya Allah, saya akan pilih 2 orang untuk dijawab oleh Ustazah Fitri dan 2 peserta yang akan dijawab oleh Kak Erni ya. Oke. Sebentar. Oke, sorry. Oke, baiklah. Pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaannya dari Kak Dela Meliana. Assalamualaikum, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustazah Fitri. Apa bacaan doa buka puasa yang paling diutamakan untuk dibaca pada saat buka puasa? Karena saya selama ini masih menggunakan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dan apa perbedaannya dengan doa zahabaz zama'u wabtalatil uruku wassabatal ajru insyaallah? Mohon pencerahannya Ustazah. Oke. Ya, Mbak Bunga, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Kak Dela tadi ya, ada yang menanyakan tentang bagaimana bacaan doa puasa, doa berbuka puasa. Allahumma lakasumtu ataupun dahabat doma'u, dua-duanya boleh gitu ya Mbak Dela. Jadi ini yang mengatakan dari Ustadz Ibnu Utsaimin begitu ya, dari kajian Ustadz Abdul Somad, bahwasannya ketika tadi mau pakai Allahumma lakasumtu wa bika amantu ataupun dahabat doma'u. Intinya memang bagaimana dengan kedudukan hadis itu, hadis doif begitu ya. Hadis doif itu boleh dipakai manakala itu adalah untuk fadoil amal atau motivasi untuk beramal. Yang penting kedua-duanya boleh dipakai, silahkan. Untuk hadis doif tadi kedudukannya boleh dipakai manakala satu itu bukan masalah tauhid atau bukan masalah akidah. Kemudian yang kedua bukan masalah halal dan haram. Yang ketiga tidak terkait dengan riwayat yang pendusta. Kemudian yang keempat masih bernaung di bawah hadis yang sahih. Kemudian yang kelima adalah syaratnya untuk fadoil amal atau motivasi beramal. Memang untuk saat ini ketika teman-teman mau menggunakan yang lebih sahih lagi begitu ya, intinya dua-duanya boleh dipakai, intinya tidak terjadi ikhtilat di antara keduanya. Tapi ada juga yang mengatakan bagaimana kalau urutan kita berbuka puasa tadinya, boleh juga dengan melakukan ketika azan berkumandang, kemudian kita jangan lupa basmalah terlebih dahulu, baca basmalah, kemudian kita kalau ada kurma, makan kurma 3 buah gitu ya, kalau tidak ada kurma boleh minum air putih. Kemudian tadi kita kemudian bisa juga berdoa dengan
Dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan untuk itu. Jadi mau pakai Allahumma lakasumtu boleh, dahabat doma'u juga boleh. Kedua-duanya boleh, yang penting tidak terjadi ikhtilaf di antara kita. Seperti itu Mbak Bunga, wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Bu Fitri. Yang kedua, dari Kak Sohifah, ya, Assalamualaikum, izin bertanya ke Ustazah Fitri, maaf jika di luar tema, lebih utama mengkodo puasa kita yang bolong di Ramadan atau puasa Syawal terlebih dahulu, seperti itu. Ya, memang ini ada perbedaan pendapatnya ya. Intinya memang ketika kita mau kodok dulu atau puasa Syawal gitu. Ada perbedaan pendapat di sini. Karena memang ketika kodok itu kan wajib ya, ketika kita ada hutang puasa selama berapa hari begitu ya, boleh mengkodok dulu. Kemudian nanti dilanjut dengan Syawal, itu yang lebih utama. Akan tetapi kembali lagi kepada kebiasaan haid kita. Haid kita kadang siklusnya tidak teratur begitu ya. Syawal itu kan 30 hari. Nanti kalau kita kelewat kemudian kita tidak tidak kebagian dengan puasa Syawal. Silahkan kembalikan kepada kebiasaan masing-masing. Alangkah lebih baiknya kalau kita mengkodok dulu, tidak boleh menunda-nunda manakala kita berhutang puasa, karena puasa Ramadan itu adalah wajib. Allah alam bishawab. Oke. Ya, jazakallah khair Bu Fitri atas jawabannya nggih. Selanjutnya, oke, saya pilih 2 untuk Kak Erni nggih. Oke, dari Eka Oktaviani. Assalamualaikum Ustazah Erni, semoga keberkahan senantiasa menaungi Ustazah dan keluarga. Tadi dijelaskan untuk menjauhi diri dari hal yang sia-sia, yang sangat sering dijumpai adalah gibah. Ketika kita ingin menjauhi gibahnya, justru malah kita disangka sebagai orang yang sudah paling benar. Bagaimana cara menghadapi teman yang seperti itu, Ustazah? Monggo Kak Erni. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Eka atas doanya ya. Semoga keberkahan juga senantiasa mengiringi Eka. Jadi pada saat puasa ini kadang kita harus selalu menahan diri ya. Itu mulut kita nih. Jadi biasa kan kalau di bulan-bulan biasa kadang kita mungkin agak susah untuk mengontrol mulut kita ya. Kadang lepas kontrol. Nah, bagaimana supaya di bulan puasa ini kita senantiasa menahan diri kita, menahan mulut kita dari hal-hal yang tidak penting kita bicarakan, apalagi ngomongin orang, ya. Jadi kalau misalnya kita ada di satu lingkungan yang lagi ngomongin orang nih, ya udah, kita menjauh aja deh, segera berlalu gitu ya, segera berlalu pergi atau kita menjauh. Kalaupun misalnya kita mengingatkan, ya, dan kita misalnya dibilang orang yang paling benar gitu ya, orang yang sok suci lah, sok paling benar, so hebat, dan lain-lain ya, abaikan aja. Biarkan aja mereka berkata apapun gitu. Jadi jangan pernah pedulikan orang berkata apapun, padahal kita sudah berusaha untuk terus melakukan yang terbaik, kita niatkan itu sebagai bagian dari dakwah kita, saling mengingatkan kepada kebaikan agar orang lain juga bisa taat ke Allah gitu ya. Jadi bismillah, dan juga jangan lupa minta, mohon pertolongannya Allah. Mohon pertolongannya Allah supaya kita di bulan Ramadan ini dijauhkan dari orang-orang yang senantiasa bergibah, orang-orang yang senantiasa tidak mampu menjaga mulutnya, dan senantiasa supaya kita tetap bisa menjalani puasa kita ini dengan baik dan dijauhkan dari hal yang sia-sia, insya Allah. Masya Allah, itu tadi jawaban dari Kak Erni ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari tadi oke. Dari Kak Wela Putri ya. Mungkin ini expertnya Kak Erni karena bertanya tentang obat ya. Assalamualaikum Kak Erni, saya ingin bertanya sebaiknya tidur malam itu jam berapa? Karena untuk pasien yang diberikan obat Clozapine ada jeda dari minum obat ke jam tidurnya. Terima kasih banyak Kak. Ya. Oke. Sudah jelas Kak Erni?
Oke, ini tadi ada beberapa pertanyaan juga ya tentang obat. Ya. Saya lihat juga tadi ada beberapa pertanyaan. Jadi pada saat di bulan Ramadan itu memang untuk teman-teman yang mengkonsumsi obat akan ada perubahan waktu untuk minum obat. Ini mungkin obat secara umum dulu ya. Biasanya kalau ada obat yang diminum 3 kali sehari atau 2 kali sehari, 1 kali sehari gitu ya. Kalau 3 kali sehari di bulan Ramadan gimana nih? Kita kan soalnya waktu aktifnya cuma buka, waktu makannya cuma pada saat kita buka puasa sampai malam pada saat sahur ya. Berarti kalau misalnya tergantung, baik lagi tergantung obatnya apa nih, dan berapa kali dikonsumsinya. Kalau misalnya 2 kali dikonsumsi, ya tinggal diatur saja pada saat buka puasa dan pada saat mau sahur. Kalau 3 kali bisa dibagi 3 kali waktu. Jadi pada saat buka, pada saat pertengahan di malam, mungkin pada saat buka jam 6 ya, malam hari di sekitar jam 11 gitu, nanti di 1 kali lagi pada saat sahur. Nah, tadi kalau misalnya ada tidur malam ya, biasanya ini obat, mohon maaf, ini obatnya diminum untuk karena kesulitan tidur ya, karena untuk kondisinya untuk menenangkan gitu. Jadi kalau Clozapine ini kan sebenarnya bagian dari kategorinya obat-obat yang fungsinya obat yang syaraf ya, obat menenangkan gitu. Nah, ini hanya boleh diberikan dengan resep dokter, jadi tidak boleh sembarangan juga digunakan. Balik lagi biasanya kalau obat penenang atau obat tidur ini minumnya berapa kali sehari nih? Kalau 1 kali sehari ya berarti pada saat sebelum tidur ya, jeda sebelum tidur. Biasanya sekitar 1 jam. Gitu, sekitar 1 jam sebelum tidur, jadi masih ada waktu dulu untuk membuat obat itu tuh bekerja gitu, sampai akhirnya bisa nanti obatnya berefek ya. Jadi intinya pada saat waktu mau tidur saja, karena kadang obat itu kan waktu kerjanya atau kita bilang masa kerja obatnya tuh bermacam-macam ya setiap obat gitu. Jadi teman-teman yang kalau tadi Wella menggunakan obat yang untuk tidur itu ya, susah tidur, gejala ya itu tidak boleh berhenti mendadak ya, harus konsultasi dengan dokter spesialis, digunakannya juga dosisnya khusus ya, tidak boleh dinaikkan secara mendadak atau diberhentikan secara mendadak karena obat bagian dari psikotropik. Jadi bisa diminum sebelum tidur. Sebelum tidur untuk batasannya itu sebenarnya nggak ada sesuatu yang pas ya. Biasanya kamu tidur jam berapa nih? Misalnya tidur sekitar jam 9 atau jam 10, tidak masalah. Asal jangan terlalu malam aja. Nanti kalau kondisinya berpuasa kan, kalau terlalu malam misalnya jam 1 atau jam 2 pagi malah nanti nggak bisa sahur gitu ya. Jadi semoga bisa digunakan dengan baik. Nanti kalau kurang jelas lagi bisa dikonsultasikan dengan dokter ya. Semoga sehat terus ya Wella. Insya Allah ini Ramadan ini mohon ke Allah untuk bisa disembuhkan. Karena posisinya ini saya juga keluarga pernah sih, ibu saya juga mengkonsumsi obat-obat tidur rutin selama hampir berbulan-bulan gitu. Dan alhamdulillah dengan kuasanya Allah akhirnya Allah sembuhkan. Walaupun dengan waktu yang agak lama, tapi asal kita sabar, kita ridho akan takdirnya Allah, kita harus minum obat ini gitu ya. Insya Allah pasti hati kita lebih tenang gitu, dan yakin bahwa sebenarnya kesembuhan itu datangnya dari Allah. Jadi obat itu hanya sebagai wasilah. Jadi obat itu bukan sebagai penyembuh ya. Maksudnya bukan sebagai ini obat yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Obat itu hanya sebagai wasilah. Jadi tetap mohon ke Allah supaya Allah memberikan kesembuhan dan kemudahan atas segala urusan kita. Sehingga semoga yang sakit juga Allah segera berikan kesembuhan, yang Allah uji dengan sakit, Allah mudahkan untuk menjalani puasa di Ramadan ini, insya Allah. Oke, Masya Allah ya. Itu tadi jawaban dari Kak Erni ya, yang spesialis tentang obat-obatan. Insya Allah bisa menjawab kecemasan atau kegelisahan kita ya tentang itu ya ketika menjalani bulan puasa. Baiklah, mungkin satu lagi nih untuk Kak Erni ya. Assalamualaikum Kak Erni, mohon tipsnya ya. Ada dari Hanifah Rifki. Bagaimana menjaga konsistensi diri agar selalu produktif dalam memaksimalkan bulan Ramadan
mengingat keseharian saya yang juga bekerja dan sebagai ibu rumah tangga, padahal list targetan Ramadan juga harus diselesaikan dan dimaksimalkan. Begitu, Kak. Ya, jelas Kak Erni? Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Hanifah Rifki ya. Ini Masya Allah ya, sebenarnya kita ini muslimah itu Allah berikan suatu kondisi di mana kita tuh bisa multitasking. Beda sama laki-laki. Mungkin laki-laki nggak bisa sebanyak itu ya. Kita kalau perempuan tuh Allah kasih anugerah, kita bisa sambil misalnya gendong anak, sambil masak, sambil nelpon, segala macam ya. Jadi bersyukur sekali. Nah, itu makanya walaupun kita punya target-target, tetap upayakan bahwa amanah-amanah domestik kita ini, amanah rumah ini tercapai, terselesaikan dengan baik. Terus juga yang bekerja bisa terselesaikan juga. Jadi di to-do list, paling nggak mungkin Bu Hanifah punya, tadi kan sudah ditulis ya, list targetan Ramadan sudah. Tapi coba list lagi to-do list target-target tadi. Misalnya kerjaan di kantor, apa yang harus diselesaikan. Terus kerjaan di rumah, apa yang belum. Jadi diatur lagi waktunya. Kalau misalnya dilihat dari list, tentu kan prioritas. Jadi mana yang harus dikerjakan duluan, mana yang nanti bisa belakangan gitu. Tadi kan aktivitasnya padat ya. Ya intinya kita tidak bisa melakukan segala sesuatu karena kehebatan kita, balik lagi. Saya juga kadang sadar bahwa banyak banget nih yang mau dikerjain, banyak banget tapi targetan belum selesai dan lain-lain. Kalau misalnya masalah tilawah, kadang saya nggak paksa diri untuk langsung tidur, pokoknya gimana caranya supaya itu Al-Quran dibaca dulu, kelar target, baru kita tidur. Kalau mau sampai bener-bener maksa ya. Jadi maksudnya kalau kita masih bisa berusaha untuk menyelesaikan target dalam satu hari, kita selesaikan gitu. Misalnya kayak, aduh Qurannya nih belum selesai nih, target 3 juznya sehari. Ya udah, bismillah, coba kerjain gitu. Terus tadi gimana caranya bisa ngatur lagi, misalnya amanah-amanah domestiknya di rumah, ibu rumah tangga harus masak. Mungkin bisa sambilan ya, kalau belajar dari Ummu Balkis tuh, beliau kemarin juga ngisi kajian untuk menjadi muslimah yang produktif. Biasanya beliau juga sama-sama disambi, misalnya malamnya sudah harus nyiapin bahan masakan untuk besoknya, itu sambil disambi, mungkin sambil dengerin kajian juga, sambil, kalaupun ada orang lain yang bisa membantu kita misalnya punya khadimat di rumah, atau misalnya dalam pekerjaan di kantor kita punya tim, biasakan untuk delegasi. Jadi nggak semuanya kita kerjain sendiri, tapi kita bisa membagi-bagi tugas supaya pekerjaan kita lebih ringan gitu. Jadi bagaimana kita mengatur tadi skala prioritas, bagaimana kita bisa mengatur tugas-tugas tadi, apakah yang harus bisa didelegasi kepada orang lain, minta bantuan orang lain, atau kita kerjakan sendiri. Dan juga mungkin kalau di rumah minta bantuan pada suami ya, jadi bekerja sama juga untuk urusan-urusan di rumah, karena tidak semuanya mungkin urusan-urusan kita saja, tapi bagaimana kita bisa berumah tangga ini bisa bersama-sama dengan keluarga gitu, dengan pasangan. Terus juga tadi jangan lupa kita untuk memohon sama Allah untuk bisa dimudahkan dalam segala urusan kita, karena balik lagi kita nggak akan mampu mengerjakan semuanya sendiri, tapi Allah yang memampukan kita. Semoga ya insya Allah bisa jadi muslimah yang selalu produktif insya Allah. Ya, jazakillah khair Kak Tria, semoga bisa menjawab lagi ya kegelisahan kita ini ya. Oke, mungkin satu lagi nih untuk Ustazah Fitri ya. Ini dari Miftah Salsabila. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Kak Erni ya. Maaf, bentar beribadah terhadap bersyukur. Inilah nulis. Oke, ini mungkin dari Ustazah Fitri ya, yang sudah menjadi seorang ibu ya. Gimana caranya agar kita tetap bisa meyakinkan diri bahwa meskipun Ramadan kali ini dalam kondisi pandemi, kita tetap bisa maksimal dalam beribadah, dan tetap bersyukur meskipun jauh dari keluarga gitu, Bu. Jadi mungkin kayak jenengan nih, putrinya ada yang di pondok, gitu gimana sih tipsnya dari jenengan seorang ibu ya? Padahal kan puasa tuh kan enaknya di rumah semua kumpul gitu, tapi ada keluarga kita yang harus tidak bareng gitu sama kita. Gimana Ustazah Fitri untuk tipsnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Mbak, siapa Mbak bukan? Miftah. Mbak Miftah ya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, alangkah baik urusan seorang mukmin apabila dia diberikan nikmat,
dia bersyukur, dan apabila dia diberikan musibah, dia bersabar. Dan dua-duanya adalah baik bagi mukmin tersebut. Intinya Mbak Miftah, ya kita sebagai seorang ibu tentu tadi Kak Erni sudah banyak menyampaikan tips-tips gitu ya, tips-tips kiat-kiat atau target kita sebagai seorang ibu. Memang waktu kita sama 24 jam, bagaimana agar kita lebih produktif. Contoh pribadi, saya kebetulan ada 4 anak ya, 4 orang anak, yang satu kuliah di Semarang, yang satu ada di Pondok, saat ini online ya, masih online, kemudian anak-anak yang 2 masih kecil. Jadi memang kita sebagai seorang ibu di era pandemi COVID ini banyak sekali permasalahan atau hal-hal yang perlu kita selesaikan. Tentu yang pertama adalah tetap dari manajemen waktu. Manajemen waktu, prioritaskan waktu dengan mana yang lebih prioritas gitu ya. Manajemen waktu, ketika kita mengatur waktu dengan lebih baik, mana yang waktu untuk kita sebagai seorang hamba Allah, kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang istri, kita sebagai anggota masyarakat, kita sebagai seorang pegawai begitu ya Kak Erni ya. Karena memang hampir semuanya ibu-ibu di sini tadi multi talent pokoknya ya, apa saja bisa. Nah, di sini yang paling utama memang bagaimana kita mencoba untuk manajemen waktu. Kata kuncinya itu Mbak Bunga, manajemen waktu bagaimana tadi skala prioritasnya. Kita sebagai seorang ibu bangun pagi itu sudah dengan segala kerempongan kita begitu. Tapi insya Allah tadi ketika kita niatkan segala sesuatunya seperti dalam firman Allah bahwasanya lain sakartum wa lazidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasadid. Ketika kita banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Syukur, sabar, kata kuncinya itu untuk semuanya saja, untuk calon ibu, untuk ibu begitu ya. Karena ketika syukur dan sabar ini kita terapkan dalam kehidupan kita, kemudian kita mengatur manajemen waktu, karena waktu itu hakikatnya hanya ada 3, kemarin, hari ini, dan besok begitu. Yang kemarin tidak akan bisa kita ulang, hari ini adalah hari yang kita miliki, karunia Allah berikan kepada kita, kemudian besok adalah harapan. Dia seperti itu. Jadi kata kunci, sabar dan syukur, kemudian manajemen waktu. Tadi Kak Erni insya Allah sudah cukup memberikan penjelasan yang luar biasa. Jadi nanti bisa di-share untuk materinya yang baik dari saya ataupun Kak Erni. Di situ sudah cukup banyak bagaimana kita memprioritaskan waktu yang telah Allah berikan kepada kita selama 24 jam agar lebih produktif. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah, jazakumullah khair kepada 2 narasumber kita yang luar biasa ya. Insya Allah sudah bisa menjawab segala kegelisahan yang kita ingin tanyakan, dan semoga kita benar-benar bisa mengamalkan ya, walaupun pelan-pelan kita belajar dulu ya. Jadi untuk semua materi hari ini, intinya kita itu pasti bisa ya. Jangan dulu bicara takdir sebelum kamu berdoa dan berikhtiar secara maksimal, seperti itu ya. Oke, karena waktu sudah malam ya, memang sudah malam. Jadi saya minta tolong buat teman-teman untuk on kamera, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya, buat rekam digital kita gitu ya. Oke, minta tolong di-on-kan kameranya buat teman-teman. Ya. Oke, beri senyum terbaik dari teman-teman ya, yang paling ikhlas. Bismillah. Oke, saya hitung ya. Untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, slide selanjutnya. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Udah. Oke. Ya, jazakumullah khair teman-teman semua ya. Nanti kalau yang ketinggalan atau tadi sinyalnya agak susah, akan kami kirim materi dari beliau, Ustazah Fitri dan Kak Erni ya. Hadanallah wa iyyakum, barakallahu fikum. Saya Bunga undur diri dalam memandu acara ini. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sami-sami teman-teman yang sudah Cilacap, Ustazah Fitri, Mbak Bunga. Makasih ya. Terima kasih Kak Erni, Mbak Bunga, sama-sama. Semoga Siap. manfaat. Izin live ya. Ya, izin live. Terima kasih Kak Erni. Ya, sama-sama semuanya. Ya, assalamualaikum, izin live ya.
Monggo. Oke, untuk info selanjutnya nanti kita diskusikan di grup Tarhib Ramadan ya. Terima kasih teman-teman. Saya juga izin live. Silahkan istirahat ya. Iya, Mak.